Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita awali perkuliahan kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pada materi yang ke-8 pada mata kuliah fikih muamalat dan munakahat ya. Nah, yaitu pembahasan kita tentang perkawinan dalam Islam. Konsep perkawinan dalam Islam. Secara fikih, pengertian dari perkawinan ataupun pernikahan itu adalah huwa aqdun yatadammanu ibahatu wata'in bilafzi inkahi au tazwiji au bitarjamati. Itu akad yang mengandung makna pembolehan untuk wata', yaitu hubungan suami istri, dengan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 74. Hukum nikah. Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, ya, tergantung kepada situasi dan kondisi seseorang tersebut. Jika dia khawatir terjerumus pada perbuatan zina, maka baginya nikah itu adalah wajib. Jika seandainya dia sudah mampu tapi masih bisa menahan dirinya, maka hukumnya sunnah. Nah, jika seandainya seseorang belum mampu dan memaksakan diri, ya, maka bisa saja nikah itu menjadinya adalah haram. Nah, seperti dia tidak mampu memberi nafkah, atau dia tidak mampu melakukan hubungan seksual, tapi dipaksakan, maka bisa jadi hukumnya adalah haram. Makruh, ya, seseorang yang tidak punya penghasilan tetap, ya, dan tidak sempurna kemampuannya untuk berhubungan seksual, lalu kemudian dia memaksakan dirinya untuk menikah. Ya, dia memiliki penghasilan tapi tidak tetap, tapi kemudian tidak memiliki kemampuan yang baik untuk berhubungan sama istri, maka hal ini baginya adalah makruh. Dan mubah, seseorang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, sehingga bagi mereka menikah ini adalah hukumnya mubah atau boleh. Rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan yang pertama yaitu adalah mempelai laki-laki dengan syarat adalah muslim, ya, Islam, maka tidak boleh menikah dengan non-muslim. Laki-laki jelas kelaki-lakiannya, artinya bukan transgender, bukan laki-laki muhrim dengan calon istri, tidak ada hubungan keluarga yang membuat mereka haram untuk menikah, bukan dalam ihram, artinya tidak dalam keadaan haji dan umrah, dengan kerelaan, bukan paksaan, tidak mempunyai 4 orang istri, ya. Jadi kalau seandainya dia sudah memiliki 4 orang istri, maka pernikahan yang kelima hukumnya haram. Mengetahui bahwa perempuan yang dia nikahi adalah sah, ya, dijadikan istri, ya. Berarti memang perempuan yang sah untuk dijadikan istri. Lalu kemudian usianya minimal berdasarkan undang-undang adalah 19 tahun. Rukun yang kedua adalah mempelai perempuan, ya, Islam, perempuan yang jelas keperempuanannya, bukan perempuan muhrim, bukan seorang banci juga, bukan dalam keadaan haji ataupun umrah, tidak dalam iddah, bukan istri orang, ya. Dan usia minimalnya adalah 16 tahun dalam Undang-Undang Nomor 174. Syarat ketiga adalah wali. Rukun ketiga adalah wali dengan syaratnya muslim, lelaki, balik, ya, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam keadaan berihram, tidak fasik, tidak cacat akal ataupun pikirannya, artinya dia tidak gila, dan kemudian merdeka. Maksudnya adalah dia bukanlah seorang budak. Rukun keempat yaitu saksi. Saksi sekurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, balik, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara, adil dan merdeka. Merdeka berarti dia bukanlah dari kalangan budak.
Nah, rukun yang kelima itu adalah ijab dan qabul. Itu ini yang dinamakan dengan akad, ya, akad pernikahan. Menggunakan lafal ijab yang jelas dan tegas. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, ya. Jadi memang harus tegas dan jelas. Diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah, ya. Artinya mungkin dia mensyaratkan waktu tertentu dalam perkawinan untuk 1 minggu atau 1 bulan. Nah, itu tidak boleh. Nah, lalu kemudian tidak secara taklik, tidak ada sebutan persyaratan ketika akad. Secara taklik maksudnya mungkin seperti ini, ya. Jika seandainya besok matahari terbit, maka pernikahan kita batal. Itu tidak boleh, ya, dengan taklik. Karena yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan. Tujuan dan hikmah perkawinan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia, gharizah insaniyah. Setiap manusia memiliki hasrat seksual, maka untuk menyalurkannya itu adalah melalui perkawinan. Yang kedua, membentengi manusia dari dosa. Yang ketiga, untuk membina rumah tangga islami. Yang keempat adalah untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya adalah untuk berketurunan. Kalau berketurunan yang sah, ya, melalui nasab yang sah, yaitu melalui perkawinan. Kalau seandainya di luar perkawinan, maka akan terjadi percampuran nasab. Nah, hikmah perkawinan diantaranya meninggikan harkat dan martabat manusia, lalu kemudian memuliakan kaum wanita. Selanjutnya wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta Allah kepada makhluknya. Nah, selanjutnya pembahasan kita adalah tentang mahar dalam perkawinan. Mahar adalah as-sidaq, huwa al-malu alladhi wajaba 'ala zawji daf'uhu li zawjatihi bisababi aqdin nikah. Mahar adalah harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istrinya dengan sebab akad nikah. Jadi kalau akad nikah itu dinyatakan sah, maka suami berkewajiban untuk membayar mahar kepada istrinya. Hukum mahar adalah wajib, ya. Jika perkawinan disepakati tanpa mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Bagaimana Allah jelaskan kewajiban mahar dalam Al-Quran, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin ataupun mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Nah, bentuk mahar itu ada dua. Ada mahar musamma. Mahar musamma itu adalah mahar yang disebutkan dalam akad nikah. Seperti biasanya, ya, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar seperangkat alat sholat misalnya. Itu mahar musamma namanya. Nah, ulama fikih sepakat bahwa melaksanakannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila kalau seandainya sudah benar disenggamahi, artinya mereka sudah berhubungan sama istri, atau kemudian apabila salah seorang, ya, suami atau istri meninggal dunia, maka mahar itu harus dibayarkan. Yang kedua, mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lainnya, karena kesamaan umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, statusnya, apakah gadis atau janda, dan negeri tempat asalnya. Nah, negeri di mana dilangsungkan akad nikah tersebut. Mahar misil diwajibkan dalam 3 kemungkinan, ya. Yang pertama, dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. Jadi saya nikahkan putri aku dengan engkau, lalu kemudian saya terima menikahi putri bapak misalnya. Pada akad tersebut tidak disebutkan mahar, ya. Maka yang berlaku itu adalah mahar misil. Mahar yang seumpama, yang banyak berlaku di masyarakat tersebut. Atau suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat. Nah, jadi mahar tersebut tidak memenuhi syarat. Seperti dia menyebutkan mahar dengan maharnya itu adalah 1 botol minuman keras misalnya. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka walaupun disebutkan mahar seperti itu tidak memenuhi syarat, maka yang dipakai itu adalah mahar musamma. Lalu kemudian yang ketiga, suami ada menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut, dan tidak dapat diselesaikan. Kata suami maharnya adalah cincin emas 2 gram, kata istri cincin emas 5 gram misalnya. Maka mereka berselisih, tidak dapat diselesaikan, maka solusinya adalah kembali ke mahar musamma. Mahar musamma kalau di Indonesia itu secara umum adalah seperangkat alat salat misalnya. Maka itulah yang dimaksud dengan mahar
mahar misil. Oke, demikian penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.